Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, saya kira tadi puluhan orang. Total frekuensi dari luar pas ramai tadi kayaknya ramai sekali. Nah, kita masuk ke dahulukan yang paling penting. Halaman 35 ya. Halaman 35. Sudah? Betul, halaman 35. Oh, sambun. Sekarang yang 41. 41. Anda tidak punya kepentingan dengan orang lain. Nah. Baik, jadi di sini kita berbicara tentang masalah fokus. Segala kegiatan kalau fokus, insya Allah akan lebih berhasil. Orang melakukan perjalanan kalau fokus lebih cepat sampai. Ketika belajar itu fokus, lebih cepat paham. Ketika orang mengerjakan apapun dan dia fokus, maka dia akan lebih berhasil. Makanya sholat yang sukses adalah sholat yang khusyuk. Dan inti dari khusyuk adalah fokus. Seseorang ketika dia menjalani agama ini untuk bisa berhasil adalah fokus. Fokus dalam arti begini. Kita semuanya akan menjalani kehidupan yang kedua. Dan di kehidupan yang kedua itu kita akan dihisab. Dan yang ditanya oleh Allah adalah amal perbuatan kita. Bukan amal orang lain, bukan perbuatan orang lain. Insya Allah sampai di sini paham ya. Sehingga kita tidak akan ditanya tentang kenapa sebelah kamu kok kayak gitu, kenapa yang sana seperti itu, karena itu amal orang lain. Tapi yang akan ditanya adalah kenapa kau kerjakan ini, kenapa kau tidak lakukan itu, dan demikian seterusnya. Oleh karena itu seorang mukmin dituntut lebih banyak fokus terhadap dirinya daripada orang lain. Sehingga dia diajarkan, kalau kamu ingin menjadi muslim yang sempurna, tinggalkan yang bukan urusanmu. Urusan orang lain biarlah milik orang lain. Kamu tidak perlu ikut campur dengan urusan dia. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari kesempurnaan Islam, tanda baiknya seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingannya. Nah, kita biasanya banyak melanggar bagian ini. Sehingga urusan orang lain kalau bisa kita itu selalu ingin dilibatkan. Misalnya si A lagi punya masalah sama suaminya. Nah, terus kita pengen ikut nimbrung di situ, ikut ngasih nasihat atau minimal menerima curhat atau ya setidaknya ngasih pengaruh kepada istrinya, entah bentuknya penguatan untuk kembali bersatu atau penguatan untuk pisah. Demikianlah kondisi kita. Apalagi kalau kemudian yang berurusan itu adalah seorang yang punya status sosial, entah selebritis atau tokoh masyarakat. Oh, Masya Allah, semuanya hampir ikut komentar di dunia maya, di medsos. Sehingga masing-masing ingin mencampuri urusan orang lain. Itulah yang membuat perbuatan kita jadi nggak fokus. Maka kita jadi kepikiran dengan apa yang terjadi pada orang lain.
Kita jadi kepikiran dengan apa yang dialami oleh orang lain, padahal kita nggak punya kepentingan di situ. Anda terlibat di situ juga tidak akan membuat kehidupan mereka jadi baik. Anda tidak terlibat juga tidak akan membuat kehidupan mereka jadi lebih sengsara. Makanya fokus pada diri kita, dan kita tidak punya urusan dengan orang lain. Coba kita lihat di sini keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama banyak memberikan pujian untuk hadis ini sebagai motivasi agar dipelajari dan dijadikan prinsip hidup. Agar dipelajari dan dijadikan prinsip hidup. Ibnu Rajab pernah mengatakan, hadzal haditsu aslun min usulil adab. Hadis ini merupakan salah satu prinsip adab. Hadis ini merupakan salah satu prinsip adab. Kalau kamu berinteraksi dengan orang lain, batasi yang menjadi kepentinganmu. Yang bukan kepentinganmu, kamu nggak usah ikut campur di situ. Orang gerendengan itu kan karena latar belakang seperti ini. Apa yang tidak menjadi kepentingannya, apa yang bukan menjadi pekerjaannya, tapi dia ikut urusi. Akhirnya dia sendiri justru keteteran dengan apa yang menjadi perbuatannya. Loh, amal ibadahmu saja banyak yang gak sempurna, praktek perbuatanmu saja banyak yang kurang, belum lagi hubungan kamu dengan keluarga juga masih banyak yang kurang. Tapi kenapa kau malah ngurusi keluarga orang lain? Hamzah Al-Kinani mengatakan, hadzal hadits sulusul Islam. Hadis ini merupakan sepertiga dari ajaran Islam. Masya Allah, sampai ada pernyataan demikian. Hadis ini adalah sepertiga dari ajaran Islam. Demikian pula yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan, hadzal haditsu rubu'ul Islam. Hadis ini merupakan seperempat dari ajaran Islam. Ala ma qalahu Abu Dawud, sebagaimana keterangan Abu Dawud Asy-Sistani. Wa ana aqul, sementara aku, menurutku, bal huwa nisful Islam. Menurutku hadis ini membahas setengah dari ajaran Islam. Bal huwal Islamu kulluhu, bahkan boleh saja kita katakan inilah prinsip Islam secara menyeluruh. Semua prinsip ajaran Islam ada pada hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu man la ya'ni. Kalau kamu ingin jadi muslim yang baik, tinggalkan yang kau tidak punya kepentingan di sana. Misalnya ya, kadang kita lagi duduk bareng sama teman-teman, terus ngelihat ada HP orang, itu HP pecah kok nggak diganti. Nah, batin ya. Nanti terus ngomong sama temennya, aku mau ketemu iki, HP ini pecah harus diganti. Begitu ketemu berikutnya, sebelahnya, jam tangannya kok apik, utangi piro ya, jam tangannya apik. Orang selalu menilai apa yang ada pada diri orang lain, entah barang lahiriahnya, entah hubungan dia dengan orang tuanya, hubungan dia dengan anaknya, hubungan dia dengan suaminya, kendaraannya, dan seterusnya. Sehingga seolah-olah dia itu ingin mencampuri privasi orang lain. Itulah kecenderungan kita. Maka Nabi SAW kasih saran, min husni islamil mar'i. Kalau kau ingin jadi muslim yang sukses, kau fokus saja untuk sesuatu yang menjadi kepentinganmu, dan tinggalkan apa yang bukan menjadi kepentingan. Kadang kita lewat misalnya, kau lihat ada rumah jati kuning, oh kok di cat kuning, jadi main sopo, jambo. Lah kenapa kamu komen? Apakah kamu yang membeli kaca? Tidak. Apakah itu rumah mbahmu? Tidak. Nah terus kenapa kamu komen? Ya mbok. Dan demikianlah kita. Sehingga kita itu banyak komen berkaitan dengan apa yang ada pada diri orang lain. Pas kau dikai gantungan kunci Hello Kitty. Iya, saya Ustaz. Oh, oke, ini kan tuh. Oh, masya Allah. Misalnya ya, ini mewakili yang lain, barangkali anda yang batin seperti itu. Oh? Saya menyampaikan, bukan batin. Boleh kan? Hah? Bolehkah? Boleh tanya hukum.
Kecuali kalau Anda diundang. Anda diundang itu misalnya Anda ditanya atau Anda diminta saran. Kadang ketika kita tidak diundang, kita tidak diminta saran, kita turut ngasih komentar. Akhirnya apa yang menjadi kepentingan kita sendiri justru nggak terurus. Kamu kan masih banyak kekurangan, kamu masih banyak urusan yang belum selesai. Kenapa nggak fokus sama kekurangan dan urusan kamu, malah fokus pada kekurangan dan urusan orang lain? Ibaratnya apa? Kotoran di ujung, di seberang sungai kelihatan, tapi kok gajah nih? Sumut di seberang lautan tampak besar, gajah di depan matanya nggak kelihatan, sebab dia rabun dekat. Sehingga dia tidak melihat pada kebutuhan kamu itu apa, masalah kamu ada di mana, di posisi ibadah kamu seperti apa yang kurang, kok malah ngurusi orang lain. Demikianlah bagaimana Nabi SAW menyarankan. Dan orang kalau nggak fokus, artinya tolak-tolak gitu. Terlalu banyak tolak-tolak gimana? Jalannya jadi pelan. Kita semuanya melakukan perjalanan menuju Allah. Hidup ini akan diakhiri dengan kematian. Dan orang kalau mati kemana? Kembali kepada Allah. Tsumma ilallahi turja'un. Kemudian kepada Allah kalian dikembalikan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu betul-betul capek menuju Rabbmu sampai kamu ketemu Allah. Capek menuju Allah itu artinya perjalanan hidup yang melelahkan ini. Sampai kita ketemu Allah artinya sampai kita mati. Sebab siapapun yang hidup ini hakikatnya dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Famulaqih, sampai kamu ketemu Allah. Nah, perjalanan yang jauh ini kalau nggak fokus, akhirnya kita justru tidak memperhatikan apa yang menjadi kepentingan kita. Kekurangan kita ada di mana, kesalahan kita ada di mana, mana yang seharusnya saya perbanyak, akhirnya terabaikan disebabkan karena kita lebih sibuk mikirin orang lain. Baik, berita apa yang paling menarik? Berita apa yang paling menarik? Berita gaji ilegal. Gaji ilegal itu sekarang yang lagi viral ya. Biasanya secara umum apa? Ada berbagai macam berita. Misalnya berita tentang pertanian. Itu kan zaman Soeharto sering ya. Membosankan gitu. Kok nonton TV isinya laporan pertanian, hasil pertanian di sini, itu membosankan. Akhirnya arus berita yang lain yang lebih menarik adalah selebritis, check and recheck. Terus apa lagi? Silet, apa lagi? Dan aneka berita-berita berkaitan dengan masalah selebritis. Oh itu Masya Allah, yang nonton banyak. Saya itu ketemu dengan orang yang punya acara check and recheck. Di beliau yang punya acara check and recheck, bukan cuma manajernya ya, tapi yang punya. Pendapatan iklan dari acara itu besar sekali. Dan orangnya kaya yang di Jakarta. Masya Allah. Ini yang dulu kita tonton waktu SD, baru sekarang saya ketemu orangnya yang punya acara itu. Dan memang beliau, karena beliau seorang wartawan, beliau tahu kira-kira prospek yang menarik bagi penonton Indonesia itu apa. Nah, salah satunya adalah selebgram, gosip, berita-berita selebritis. Akhirnya orang disibukkan dengan itu, obrolannya di mana-mana itu saja. Di sini ngobrol itu, nanti di mana lagi ngobrol itu, dan seterusnya. Nah, dan ini resiko jadi orang terkenal ya. Jadinya gimana? Orang terkenal itu privasinya terganggu. Kalau ada perceraian, suaminya kuli, sing wedok dodol bakul gudeg misalnya ning pinggir kali, atau bakul bubur ning pinggir kali, kira-kira gimana? Nggak viral, biasa aja.
Tapi gimana kalau yang cerai ini ustaz? Hah? Motif memberitakan. Semua forum pengajian memberitakan. Di majelis taklim ini pembahasannya itu, nanti di majelis taklim ini pembahasannya itu, di tempat yang lain juga sama. Sehingga orang begitu sibuk untuk mengurusi urusan orang lain. Sekarang kita akan lihat keterangan ulama. Ada banyak keterangan bagus yang disampaikan para ulama berkaitan dengan hadis ini. Berikut diantaranya keterangan Ibnu Qayyim. Fahadha ya'ummu tarka lima la ya'ni minal kalam wan nadhar wal istima' wal batash wal mash wal fikr wasairil harakat. Hadis ini mencakup semua bentuk meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Bicara nggak penting, melihat yang nggak penting, mendengarkan yang tidak penting, menyentuh yang tidak penting, bergerak yang tidak penting, termasuk memikirkan yang nggak penting. Masya Allah. Wasairil harakatidz zahira wal batinah, dan semua gerakan lahir batin yang nggak penting. Fahadhihi kalimatun syafiyah fil wara', sehingga ini merupakan kata kunci dalam masalah wara'. Kalau kamu ingin jadi orang yang wara', tinggalkan yang nggak penting. Ngomong nggak penting, dengerin nggak penting, nonton nggak penting, tinggalkan itu semuanya, jadi wara'. Kita mau buka mushaf Al-Quran di HP, tapi sebelum buka mushaf Al-Quran, buka Facebook dulu. Scroll gitu kan, scroll itu, selesai Facebook kok ada yang menarik, diklik, masuk ke Shopee, scroll lagi, sudah angok baru buka mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Merem. Di bagian akhir setelah dia sudah mulai capek, setengah jam, 45 menit, baru dia buka mushaf. Dalam kondisi dia sudah kelelahan matanya, baru dapat 1-2 ayat, merem. Itulah kita. Sehingga fokus kita jadi terhalangi dengan scroll tadi ya. Pasang status dulu, habis itu kan setelah pasang status kan nggak beres sampai di situ. Ada tautan tadi, kok kayaknya ini menarik, scroll, kayaknya ini menarik, scroll gitu ya. Dengan aneka alasan. Enggak kok, saya cuma nonton masak, saya cuma nonton orang senam, saya cuma nonton orang mancing, berikutnya saya nonton film. Sehingga awalnya hiburan-hiburan yang dianggap sebagai hal mubah, tapi kemudian nanti nyasarnya kepada hal yang bermasalah, karena kita terlalu sering nyekrol. Andaikan itu bisa kita tinggalkan semuanya, yang nggak penting-penting kita tinggalkan, yang nggak penting-penting sudahlah, nggak usah nyentuh itu bagian itu. Kadang kepo kan muncul, saya kok kepo, apalagi model orang sekarang kalau pengen punya video viral pakai judul clickbait. Judul sama isi tidak sesuai aslinya, nggak sinkron. Apalagi kadang ada gambar mock up itu, thumbnail di depan. Gambar thumbnail itu sengaja gambar yang tidak ada di video. Misalnya gambar thumbnail apa, misalnya hantu, padahal ketika dilihat nggak ada, thumbnailnya nggak ada. Dia sengaja editing gambar itu dulu, baru kemudian setelah itu dia pasang di depan, bikin orang menarik untuk nonton. Sekarang kan modelnya kayak gitu, sehingga daya tarik orang dipancing di judul. Aslinya begitu dilihat biasa saja. Coba perhatikan apa yang terjadi dengan mobil ini. Nah, diperhatikan terus 5 menit terlalu di prank. Pernah kayak gitu? Nah, berarti Anda pernah jadi korban prank kayak saya ya. Nah seperti itu, tolong jangan diulangi lagi. Bisa naik kayak ini, besok lagi nggak usah. Baik, kita lihat keterangan yang lain dari Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, fa in iqtasara al-insanu ala ma ya'nihi min al-umur salima min syarrin adzim. Jika seseorang hanya membatasi diri
dengan apa yang menjadi kepentingannya, salima min syarrin adzim, maka dia akan selamat dari bahaya besar. Wassalamatu minasyarri khairun, dan selamat dari bahaya itu lebih baik. Selamat dari bahaya itu lebih baik. Kata kuncinya yang bukan jadi kepentingan kamu nggak usah terlibat. Udahlah, nggak ngerti nggak apa-apa, nggak ikut terlibat nggak apa-apa. Yang penting saya selamat. Masya Allah. Dan ini sulit ya, karena kita kan sama-sama punya hobi seneng gerenengi. Gerenengi itu urusan orang lain kita jadikan sebagai urusan pribadi. Baik. Akhirnya dia disibukkan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak penting untuk dia pikirkan, tidak penting untuk dia dengarkan, tidak penting untuk dia baca, tapi dia justru sibuk dengan itu. Mohon maaf ya, ada yang pernah baca novel? Mana? Selesai Anda baca novel, perasaannya gimana? Biasa saja. Kayak Anda misalnya ketemu tempe gosong, wah digoreng gosong, dintas selesai. Atau selesai baca novel itu seperti melihat kecelakaan yang sadis. Kadang kan bawaan perasaan itu terpengaruh ya, sehingga sampai kadang kita emosi. Kenapa tadi kok kayak gitu? Kenapa? Perasaan terbawa nggak? Terbawa. Sehingga perasaan dan emosi kita terbawa. Saya dulu sempat nggak percaya, masa bisa sih? Akhirnya saya baca cerpen. Cerpen dulu kan terkenal ya. Cerpen Siti Nurbaya, terus cerpen apa? Yang dulu, yang masa silam, yang suasana sastranya masih dominan. Terus saya baca itu, bener ngefek, Masya Allah. Ini kalau saya saja ngefek, apalagi yang lain kan? Artinya yang orang yang mungkin jarang menggunakan perasaan dengan yang sering menggunakan perasaan kan beda. Ternyata ketika membaca seperti itu, perasaan saya terpengaruh. Wah. Jadi sampai tenggelam dalam cerita itu, walaupun itu cerita cerpen, pendek banget. Apalagi kalau sudah jadi film. Nah, itu ketika kita tonton berpengaruh bagi batin. Akhirnya kepikiran sesuatu yang tidak seharusnya jadi pikiran kita. Selanjutnya, keterangan Hasan Al-Basri. Alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi. Tanda bahwasanya Allah berpaling dan tidak mempedulikan hamba. Ayyaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Maka Allah jadikan kesibukannya pada sesuatu yang bukan kepentingannya. Sehingga dia lebih fokus, lebih sibuk untuk ngurusi yang dia nggak dapat apa-apa. Ganjaran rainto, pahala nggak dapat, rizki juga nggak bertambah, umur juga nggak bertambah, tapi yang justru terjadi adalah dia mengalami rasa sedih. Baik. Dan yang terjadi pada diri kita itulah godaan berita. Kita lebih sering baca berita daripada baca buku agama. Betul kayak gitu? Baik. Coba Anda lihat ya. Konsumen koran dengan konsumen Quran banyak mana? Banyak koran. Bapak Ibu kalau baca koran ya, dari mulai halaman pertama sampai terakhir, mungkin kita nggak punya kepentingan sama sekali. Iki isinya apa loh? Apa kepentingan saya dengan seluruh isi koran ini? Nggak ada. Anda dengerin berita di mana misalnya di radio, dengerin berita selama setengah jam. Apa kepentingan saya dengan semua berita itu? Nggak ada. Tapi kita lebih terbuka dengan berita daripada ilmu agama. Makanya berita itu kita undang ke rumah. Kita beli koran, nanti sampai di rumah nonton TV isinya berita. Dengerin radio ketika di mobil juga isinya berita. Belum lagi ketika lagi nyantai yang dibuka nyekrol isinya apa? Berita. Dari semua berita yang kita tonton itu justru dominan memberikan pengaruh bagi batin. Kejadian kriminal di Cirebon, orangnya di Jogja.
Kemudian kita kadang kan muncul emosi, saya kok gemes sama anak ini. Terus mau ngapain kalau gemes? Nggak bisa apa-apa. Jadinya kita menonton sebuah berita yang justru terpengaruh terhadap jiwa kita, namun kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kondisi membuat kita jadi lebih sibuk dengan memikirkan sesuatu yang kita nggak punya kepentingan. Padahal ya, ada banyak hal yang perlu kita ketahui sementara kita tidak mempelajari. Berkaitan dengan masalah bagaimana cara wudhu yang benar misalnya. Kira-kira sudah dibaca komplit belum? Bagaimana cara wudhu yang benar? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Saya tanya sekarang. Sebutkan 7 rukun wudhu. Atau misalnya Anda ditanya tentang masalah bagaimana cara tayamum yang benar, cara mandi besar yang benar. Ada banyak orang yang nggak ngerti, tapi dia lebih sibuk mikir berita daripada mikir hal yang bermanfaat untuk hidupnya. Itulah manusia yang kata Hasan Al-Basri, Allah jadikan orang ini lebih sibuk untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, sementara yang manfaat dia tinggalkan. Ada satu ayat yang mungkin Bapak Ibu sudah sering membaca ayat ini ya. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Ada di surat apa ya? Ada di surat Al-Hasyr. Coba dibuka surat Al-Hasyr. Silakan dibuka akhir dari surat Al-Hasyr. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Surat Al-Hasyr ayat 19. Surat Al-Hasyr itu surat ke berapa? Pokoknya surat akhir ya. Surat ke 59. Sudah ketemu? Baik. Coba bunyinya bagaimana? Boleh ada salah satu yang membaca? Ya. Mohon kepanggil Ibu. Ayat 19. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Coba baca teks Arabnya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Baik. Anda kalau baca puisi sama baca Quran pede mana? Hah? Lebih pede? Baik. Itu berarti perlu peningkatan kemampuan baca Quran ya. Kalau baca puisi di depan umum pede, maka baca Quran di depan umum harus pede. Pede itu berarti saya sudah bisa, insya Allah nggak bakalan salah kalau di depan banyak orang. Paham maksudnya ya? Nah, maka kalau kita baca Quran kok masih takut, wah jangan-jangan nanti ada yang salah. Nah itu perlu ditingkatkan kemampuannya. Baik, coba saya ulang ayat ini. Wala takunu kalladzina nasullah. Artinya apa tadi? Janganlah. Seperti orang-orang yang melupakan Allah. Bagaimana bentuk melupakan Allah? Dia nggak mau belajar tentang aturan Allah. Dia nggak mau ngerti tentang apa itu hukum-hukum Allah. Dia nggak mau beramal, malas ketika beribadah. Itu orang yang melupakan Allah. Karena mukmin tidak mungkin dia nggak ingat kalau dia punya Tuhan. Coba tanya sama orang yang paling jarang sholat selama dia Islam. Tanya, Bapak agamanya apa? Islam. Tuhannya siapa? Pasti dia menjawab Allah. Sehingga melupakan Allah bukan berarti lupa nama, karena tidak ada orang Muslim yang seperti itu. Tapi yang dimaksud melupakan Allah adalah tidak peduli dengan aturan Allah. Dalam bentuk gak mau belajar, gak mau mengkajinya, tidak mau beribadah kepada Allah, itulah bentuk melupakan Allah. Apa hukumannya? Fa'ansahum anfusahum. Artinya apa? Lalu
Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Apa yang dimaksud Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri? Itu seperti yang tadi dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Dia dibuat sibuk untuk sesuatu yang gak manfaat, sehingga dia lupa apa yang bermanfaat bagi dirinya. Maka ketika dia dibuat sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat baginya, akhirnya dia lupa, seharusnya saya ngapain biar saya punya pahala, saya ngapain biar saya hidup bahagia di dunia, saya harus ngapain biar saya ini jadi orang yang baik. Dia lupa itu. Demikianlah hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang lebih sibuk untuk sesuatu urusan yang bukan kepentingannya. Anda catat bagian ini ya. Manusia yang disibukkan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, hakikatnya hukuman dari Allah. Manusia yang disibukkan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, baginya hakikatnya apa tadi? Hukuman dari Allah. Sehingga dia dihukum oleh Allah dalam kondisi dia nggak sadar, dalam kondisi dia tidak merasa kalau sebenarnya itu hukuman. Bayangan kita hukuman itu kan ada cekini seret, ya, kecelakaan, sakit, padu karo bojo, dan aneka situasi yang nggak nyaman. Itu kita anggap sebagai hukuman. Ada yang lebih penting lagi untuk Anda perhatikan. Bagi ulama, orang yang dibuat terlalu sibuk melakukan sesuatu yang nggak manfaat, itu hukuman dari Allah untuknya. Makanya terkadang seorang ulama kok selesai melakukan tindakan yang tidak bermanfaat, mereka itu nyesel. Kenapa tadi saya melakukan ini? Betapa mereka adalah orang-orang yang waktunya sangat bernilai, sampai mereka itu menyesal. Ya. Sampai mereka itu menyesal. Kenapa saya melakukan seperti ini? Padahal kita sudah sering melakukan itu dan kita tidak pernah menyesal. Kita tidak merasa rugi. Kita tidak merasa bahwasanya ini adalah kerugian besar bagi diri kita. Baik. Demikianlah yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda Allah berpaling dari hamba sehingga Allah tidak memberikan hidayah kepada hamba, Allah tidak ngurusi hamba, adalah ketika Allah jadikan dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ulaika humul fasikun, itulah orang-orang fasik. Nah, puncaknya Bapak Ibu adalah sampai dia itu meninggalkan Allah, beralih kepada selain Allah, baik dalam peribadatan maupun dalam ketaatan. Itu puncaknya. Contoh ya, antara kita dengan orang musyrik itu kan sama-sama menyembah. Bedanya apa? Kita menyembah Allah, kalau orang musyrik menyembah siapa? Menyembah selain Allah dengan aneka warna Tuhan yang ada. Sehingga sama-sama menyembah, tapi dia dibuat oleh Allah lebih fokus pada menyembah patung, menyembah berhala dan seterusnya. Kalau Anda lihat ya, sebagian orang Buddha yang berada di negara Bhutan, di negara India, itu ibadahnya lebih rajin daripada ulama. Mereka nggak pernah keluar kuil, di sini menggawa tasbih yang gede-gede nih kok. Terus pakai pakaian lusuh, dia jarang mandi, kemudian pekerjaannya cuma baca, sambil duduk bertapa, sampai kurus kering. Mungkin videonya Bapak Ibu sering lihat ya, orang-orang Buddha yang ada di Bhutan, orang Hindu yang di tempat-tempat tertentu. Masya Allah, ini rajin ibadah, tapi dia nggak punya nilai sama sekali. Apa yang kesibukan yang dia lakukan justru akan mengantarkan ke neraka. Itu puncaknya. Sehingga dia dibuat oleh Allah merasa menikmati, dia itu menikmati. Ketika dia ditanya, apakah Anda senang dengan, oh saya merasakan kenikmatan di sini, saya merasa bahagia. Nah, terus ngomong barat melu-melu,
Akhirnya mereka ikut-ikutan senam yoga yang katanya itu bisa menenangkan dirinya. Dia judek dengan pekerjaan, maka penyelesaiannya adalah dengan senam yoga. Muslim diajarkan yang berbeda. Anda kalau ingin mendapatkan ketenangan, ketenangan itu dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ini kau dapat pahala. Tapi kalau orang mencari ketenangan dengan cara berjemur saat matahari terbit, kemudian senam yoga di tengah sawah, cohoti lemut, dengan gerakan aneka pelungkat-pelungkit nggak karuan itu ya, menurut dia ini akan bisa membuat hatinya tenang. Itu cara orang kafir yang salah dalam mencari Tuhan. Dibuat oleh Allah. Memang dia ngaku merasa tenang, tapi dia merasa tenang untuk nantinya akan dihukum di neraka. Waliyahillah. Baik. Bagi mereka yang melupakan Allah, Allah jadikan mereka itu lupa kepada apa yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita, Bapak Ibu, sehingga mulai berpikir, kira-kira apa kegiatan yang saya lakukan yang itu tidak bermanfaat, bertahap untuk ditinggalkan. Sampai dulu ada sebagian ulama yang beliau berdoa kepada Allah, berulang kali doa itu dibaca. Beliau mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupku. Itu saja doanya. Berikanlah aku kemampuan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupku. Berikanlah aku kemampuan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupku. Doa ini kalau diijabahi oleh Allah akan mengubah hidup kita menjadi orang yang lebih perhatian terhadap masalah waktu, sehingga dia tahu nilai penting dari umur yang diberikan oleh Allah kepadanya. Selanjutnya, coba dibaca di buku ya, halaman 44. Subhanallah yang paling bawah. Keterangan para ulama di atas sudah sangat mencukupi untuk jadi tambahan penjelasan. Bandingkan dengan orang yang setiap hari obrolannya masalah politik, ekonomi global, rumah tangga artis, rumah tangga ustadz, dan aneka masalah yang sebenarnya bukan kepentingannya. Mungkin Anda bisa tambahkan yang lain yang mungkin saya tidak tahu di sini. Bagaimana orang itu lebih sibuk ngurusi yang lain, scroll, akhirnya dia kecapean, terus merem dalam kondisi tidak baca Quran, tidak zikir, dan seterusnya. Orang kalau nggak bisa tidur ngapain? Kalau nggak bisa tidur, pegang handphone. Coba misalnya ya, kita dalam kondisi mau tidur, handphone kita matikan, kita jauhkan di jarak misalnya 3 meter, 4 meter. Handphone ada di ruangan sebelah, kita ada di ruangan kamar. Terus tidur, gelimbang-gelimbung raiso turu. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Golek HP. Dia akan berdiri ngambil HP. Itulah teman setia dia. Baik. Oleh karena itu jamaah, bagi para ulama di masa silam, mereka terkadang nggak bisa tidur, tapi nggak bisa tidur itu mikir ilmu. Imam Bukhari rahimahullah, beliau kalau tidur dalam semalam itu kadang ngelilir 17 kali. Ngapain Pak Ustadz ngelilir 17 kali? Kalau beliau ngelilir, beliau nyalain lampu, nulis. Dan teringat pelajaran yang mungkin beliau belum sempat menuliskannya, tapi tiba-tiba muncul di saat beliau merem tidur, muncul itu tangi, nyalain lampu, nulis. Selesai, matikan lampu, tidur lagi, terus bangun lagi, seperti itu terus sampai kurang lebih 17 kali. Maka mereka punya karya-karya besar karena yang dipikirkan semuanya adalah berkaitan dengan ilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau kalau malam kadang nggak tidur, tapi lampunya dimatikan. Satu ketika
Ada salah satu di antara pembantunya Imam Syafi'i yang bercerita, kalau malam beliau itu manggil saya, sering manggil saya, tolong siapkan lampu, tak siapkan. Kemudian beliau nulis, selesai matikan. Terus beliau istirahat, tapi nggak tidur. Kemudian minta nyalain lagi. Beliau nulis, matikan. Akhirnya ditanya oleh seseorang, kenapa kok tidak dipasang saja itu lampunya nyala terus? Lampu dulu kan pakai lilin ya, atau sebangsa lilin, lampu teplok. Akhirnya dijawab oleh pembantunya, fa inna zulma ajlalil qalbi. Kegelapan itu membuat hati semakin terang. Fa inna zulma ajlalil qalbi. Kegelapan itu membuat hati semakin terang. Saya bisa berpikir lebih jernih ketika di tempat gelap. Yaitu ulama di masa silam. Sehingga dari satu hadis beliau bisa ngasih rincian penjelasan menjadi banyak sekali materi. Demikianlah kemampuan para ulama dulu, karena mereka lebih sibuk mikir ilmu. Mungkin Anda pernah mengalami ini. Saat misalnya ibu-ibu sedang mau menjalani ujian Eptanas dulu ya. Ya, Eptanas ya. Anda sinau itu sampai jam berapa? Sampai jam 9, sampai jam 10. Tidur ya. Tidur. Waktu tidur masih teringat nggak kadang? Nah, contohnya kayak gitu. Saat misalnya teringat ada soal yang kita rumit sekali nggak bisa ngerjain, tiba-tiba dalam waktu tidur itu kayaknya kalau pakai cara ini bisa, tangi itu ngerjain. Ya. Saya pernah mengalami kayak gitu dulu waktu SMP ya. Anak sekarang kan pakai Google. Dulu kan nyari sendiri. Nah, sekarang dicarikan Google. Tulis soal, enter, ketemu jawabannya. Tapi kan ada komentar, kalau sudah ada Google ngapain sekolah? Guru itu sudah nggak dibutuhkan kalau nggak update dengan informasi yang ada di Google. Anak saya itu kalau punya soal matematika, kalau saya nggak ada, ibunya nggak bisa, carinya di Google, enter, ketemu. Sampai cara mengerjakannya itu ada. Masya Allah, ini nggak sekolah pun bisa sebenarnya anak-anak. Baik, dulu kita kan nyari sendiri ya. Jadi di saat ada pemecahan yang kita tahu, kita itu bangun. Kurang lebih seperti itulah yang dilakukan oleh para ulama pada waktu mereka memikirkan dalil. Begitu mereka nemu sebuah penjelasan, sempat terlintas dalam batin waktu tidur, bangun, nulis. Baik, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah tidak tidur terlentang selama 2 tahun. Jadi kalau tidur di meja, ngantuk tidur di meja, kemudian ngilir, nyalain lampu, nulis. Ngantuk tidur lagi di meja. Itu selama 2 tahun. Tidak meletakkan punggung di tanah. Kita ya seboyoan. Kajian baru sebentar kan harus peluk kapat, rampung, belok jam, bolak-balik. Karena untuk sesuatu yang bermanfaat kadang kita itu enggak doyan. Baik. Terus kenapa Pak kok bisa seperti itu? Manusia lebih sibuk sesuatu yang tidak bermanfaat, sementara dia untuk yang manfaat dia nggak doyan. Nah demikianlah orang yang hatinya ada penyakit. Fi qulubihim marad. Ketika di hati itu ada penyakit, maka sesuatu yang nikmat rasanya pahit. Seperti orang sakit dikasih makanan yang lezat terasa pahit. Sehingga dia dikasih minum yang banyak nggak mau, dikasih ini nggak mau, dikasih ini nggak mau, semua terasa pahit. Akhirnya yang dia konsumsi sesuatu yang pahit beneran, yaitu obat. Itu orang sakit. Maka hati hamba yang sedang sakit dikasih sesuatu yang manfaat, nolak. Tapi yang nggak manfaat dia nikmati. Demikianlah kondisi batin yang sakit. Nah itu butuh proses untuk penyembuhannya. Tahap demi tahap dialihkan. Yang biasanya waktunya hanya sia-sia terbuang, nggak ada guna,
diganti dengan sesuatu yang bermanfaat baginya. Islam itu agama yang sangat murah. Murah dalam arti janji pahalanya besar. Anda kalau baca ayat Al-Quran, satu huruf diberi pahala berapa? Berapa? 10. Sehingga kalau Anda baca Bismillah, itu sudah berapa huruf? Ba, alif, sin, mim, 4 ya. Allah 4 huruf, 80. Baca Bismillah saja. Belum membaca Ar-Rahmanir Rahim, belum baca Alhamdulillahirabbil alamin. Seharusnya ini sudah cukup jadi motivasi bagi kita kalau ingin memperbanyak pahala, hindari waktu sia-sia dan manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kita. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang sunnah yang rutin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.